Perkenalkan, nama gue Zila Gustomi dan selamat datang di Siniar Pandalisme. Kali ini gue akan membahas yang sedang ramai di Instagram gue. Jadi kalau buat yang belum tahu bahwa gue punya konten Instagram, TikTok, dan YouTube tentang selain edukasi, gue punya konten mengkritik, terus puisi, terus ada banyak lah pokoknya di konten gue. Ya banyaknya lebih ke komedi sih. Jadi gue bikin satu konten tentang mengkritik nepotisme di Indonesia, tapi masih didukung oleh pendukung mereka. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo terhadap anak-anaknya dan menantunya dalam bidang politik, yang mana mereka sangat dilancarkan untuk gabung di politik, seperti Kaisang yang tiba-tiba jadi ketum PSI, seperti Gibran yang sebenarnya di bawah umur tapi bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden, terus Bobi Nasution. Nah, mereka adalah itu salah satu bentuk nepotisme dalam politik, dan gue mengkritik itu. Dan kemarin pas kasus Kaisang itu kan sudah sangat-sangat jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Tapi anehnya masih aja ada orang yang membela mati-matian apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi ini. Makanya gue bikin konten tersebut. Dan ada yang mengkomentari video gue. Gue bacain komentarnya. Kemana lu nggak balas debat gue, muka tak simetris, belagu mau bilang nepotisme, adudu versi Indonesia benar dulu rahang. Gue nggak tahu otak orang ini di mana, karena di konten tersebut gue pakai filter muka ganteng. Ntar gue liatin videonya. yang orang harus tahu bahwa muka gue waktu itu pakai filter muka Squidward. gue nggak tahu kemampuan otaknya di mana orang ini, dan orang waras itu harusnya tahu ini filter. Tapi dia ya udah gitu. Kita tahu kemampuan otak ini, dan dia juga nol postingan, akun di private, nggak ada foto. Nama Instagramnya bikin sadar netizen. Ini sudah tentu buzzer dong. Oke. Karena gue waktu itu lagi luang, jadi gue balas gitu. Terus dia bilang, gak urusan lu mau gue nol postingan atau nol followers. Padahal gue gak bahas nol followers, gue cuma bilang nol postingan. Akun gue buat orang-orang gak ada syukurnya kayak lu. Dihina fisik gak terima, ngehina pemerintah suka hati, ngomong tanpa fakta hanya berdasar katanya. Yang pertama, gue gak ngomong di video tersebut, gue cuman komunikasinya via tulisan. Yang kedua, gue ngomong sesuai fakta. Faktanya ada nepotisme, dan faktanya ada pendukungnya. Gue ngomong fakta, bukan katanya. Terus dia menghina fisik gue karena gue menghina presiden katanya. Yang pertama, gue nggak menghina presiden, gue mengkritik. Bedakan mengkritik dengan hinaan. Kritik dalam akademis itu wajar. Maka gue komen dalam akademik, kritik itu wajar. Misalnya ada buku sejarah, misalnya gue nulis buku sejarah, terus ada yang bilang kayaknya sejarah yang kamu tulis ini tidak akurat karena nah itu kritik. Kalau menghina, ada orang gue nulis buku sejarah misalnya, terus dia bilang buku sampah goblok, nah itu mengkritik. Ini beda. Itu menghina, bukan mengkritik. Jadi kita tahu bahwa seberapa besar otak yang dimiliki oleh orang ini gitu. Pertama, gue bukan menghina presiden, tapi mengkritik presiden karena ya dia presiden. Terus gue bilang kan bahwa ya mereka gue gaji gitu, pakai uang pajak gitu. Karena pendapatan Indonesia itu kok nggak salah 80% atau 70% itu dari pajak, dari rakyat. Kan sistem demokrasi kita kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Emang rakyat nggak boleh mengkritik gitu? Terus ada lagi, tenang. Kebodohannya tidak sampai situ. Gaji rakyat, lu bayar pajak. Emang gimana cara rakyat gaji? Pajak. Emang bayar bayar pajak tanpa dapat barang. Beli rokok kena pajak. Rokok buat lu. Bayar pajak mobil. Mobilnya buat lu. Pajak buat jalan yang lu lewati. Beli HP kena pajak. HP buat lu. Pajaknya buat khas negara BPJS yang buat lu pakai. Mana ada rakyat gaji dari uang kalian yang cuma-cuma, boro-boro bayar cuma-cuma. Bensin naik 2000 udah menyampah cocot kalian. Padahal subsidi dicabut buat penyamarataan untuk rakyat Papua. Jangan dikit-dikit merasa paling menggaji lu. Uang pajak lu nggak bayar cuma-cuma. Yang pertama, orang ini tentunya tidak punya konsep, tidak mengerti konsep demokrasi dalam politik. Karena seperti yang gue bilang tadi bahwa politik itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semuanya harus untuk rakyat. Pemerintah ini bekerja untuk rakyat. Yang artinya tuannya adalah rakyat. Jadi ketika pemerintah ini melakukan hal-hal yang di luar konstitusi, di luar aturan, maka kita sebagai rakyat berhak. Kan dalam negara ada hak dan kewajiban. Nah, kita sebagai rakyat punya kewajiban untuk bayar pajak, membela negara, dan banyak hal. Nah, sebagai warga negara, kita juga punya hak untuk mengkritik. Ada banyak hak yang kita punya sebagai warga negara, sebagai rakyat, yaitu mengkritik. Kita berhak untuk hidup, berhak milih agama apapun, berhak mendapatkan fasilitas publik. Yang diomongkan tadi adalah hak untuk fasilitas publik. Mau orang bayar pajak, mau orang nggak bayar pajak, sama, itu hak publik. Jalan itu hak publik. Terus dia bilang, lu bayar pajak untuk lu sendiri, lu beli motor ada pajaknya. Ya karena motor sebenarnya harganya 12 juta, gue beli jadi 13 juta karena pajak yang setiap hari gue harus bayar misalkan. Ya itu, ya seharusnya kalau nggak ada pajak gue bayar 12 juta doang gitu, dan sampai mati gitu gue pakainya 12 juta doang. Karena ada pajak, ya setiap hari gue harus setiap tahun gue harus bayar pajak gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya kita bayar pajak, nggak apa-apa, tapi jangan curangi kami sebagai rakyat gitu. Lu mungkin marah-marah kepada orang yang mengkritik. Men, kritikan itu dalam pemerintahan itu penting, men. Gini ya, Soekarno, Hatta, Daus Dekker, itu kalau nggak mengkritik, Indonesia nggak akan merdeka, men. Mereka nggak akan bisa membuka wawasan para rakyat. Kalau yang mau merdeka cuma mereka doang, rakyat gak akan, Indonesia gak akan merdeka dengan 17 Agustus. Mungkin Indonesia baru merdeka kemarin sore ini. Ingat ya, Soekarno, Muhammad Hatta, Daus Dekker, dan masih banyak lagi tokoh founding father di Indonesia. Mereka itu semua itu pengkritisi. Dan kenapa mereka bisa punya keinginan, padahal secara kehidupan mereka itu enak loh. Mereka yang bisa sekolah pada zaman itu adalah orang-orang yang punya privilege, seperti anak gubernur, anak raja, atau whatever lah. Jadi mereka punya privilege. Kalau mereka berada di zona nyaman mereka, nggak mau mengkritik apa yang dilakukan oleh Belanda, Indonesia nggak akan merdeka, men. Kalau orang-orang yang bisa sekolah saat itu memilih untuk hidup enak aja, mereka nggak akan merdeka. Kita nggak akan bisa merdeka. Ya karena selain mereka, rakyat ini nggak bisa sekolah. Mereka cuma diajarkan ngitung, diajarkan menulis, itu biar apa? Ya biar Belanda nggak disalahkan oleh dunia. Masa negara jajahannya nggak bisa baca tulis ngitung gitu? Itu aja. Rakyat ini tidak diberi fasilitas untuk berpikir.
Nah, orang-orang seperti Soekarno yang punya privilege untuk mengkritik, yang punya privilege untuk sekolah, mereka tersadar bahwa oh, yang dilakukan oleh Belanda ini salah, yang dilakukan oleh pemerintah ini salah, kita harus kritik, sehingga terjadilah kemerdekaan Indonesia. Walaupun kita merdeka dari Belanda bukan karena bukan literally karena mereka mengkritik, tapi karena Jepang datang, terus Jepang menyerah, terus datang lagi Belanda. Nah itu apa, setelah Belanda datang setelah Belanda datang itu juga bukan kita merdekanya bukan karena perang, tapi karena diskusi. Bayangkan orang-orang ini tidak punya rasa kritis untuk berdiskusi. Ya, kita nggak akan bisa merdeka, nggak akan bisa merdeka gitu. Jadi kritik dalam dunia pemerintahan itu sangat penting. Makanya pentingnya oposisi dan pro gitu. Pro dan kontra itu penting gitu. Terus kalau nggak salah ada yang bilang bahwa kritik itu budaya asing. Ya memang kritik budaya asing. Soekarno bisa punya jiwa yang kritis karena Soekarno saat itu bacanya buku-buku kiri, buku-buku sayap kiri gitu, sehingga beranggapan bahwa sehingga mereka merasa bahwa oh kayaknya yang dilakukan Belanda ini salah, ya udah kita lawan Belanda gitu. Ya memang asalnya dari buku luar negeri gitu. Kalau lu mau menggunakan cara Indonesia bisa, lu mau. Zaman dulu kalau orang nggak setuju dengan pemerintahnya digulingkan, dibunuh, terus kerajaannya diambil. Lu mau seperti itu budaya Indonesia? Lu nggak percaya, mana ada budaya Indonesia kayak gitu? Lu nggak tahu yang dilakukan oleh gue nggak tahu siapa namanya. Pokoknya di zaman Singosari, akhir Singosari, kenapa kerajaan Singasari bisa hancur? Itu karena digulingkan, karena ada oposisi yang bukan mengkritik tapi menggulingkan, membunuh rajanya dibunuh. Lu mau menggunakan cara Indonesia? Lu mau digunakan cara tradisional kita? Enggak kan? Ya itu pentingnya ini masih mending budaya asing ini masih mending gitu. Kritik itu budaya asing memang gitu. Karena zaman dulu kita kalau nggak suka langsung bunuh aja. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan pada podcast hari ini. Semoga untuk para pejabat yang sedang menikmati kursi kekuasaan, kalau bisa fasilitasi kami sebagai pengkritisi. Maksudnya fasilitasnya adalah diberikan kenyamanan. Maksudnya nggak ada somasi, nggak ada ini itulah pokoknya. Karena kami pengkritik kalian itu juga bukan karena kami benci kalian. Kami sayang dengan kalian. Kami sayang dengan negara ini. Kami ingin negara ini berjalan dengan baik. Kami ingin negara ini maju. Negara maju mana yang anti kritik gitu. Itu aja sih. Dan untuk semua orang, pikiran kritis itu sangat penting, men. Pikiran kritis itu sangat penting. Jadi ya jangan bego lah, maksud gue. Jangan karena gue mengkritik pemerintah jadi lu nganggap bahwa gue benci pemerintah. Enggak sih, men. Dah itu aja. Terima kasih yang sudah nonton. Bye bye.